senang rasanya hari ini saya bisa menemani Habib Zain, Habib Hazik saat tadi pagi bertemu dengan RK dan Suswono Ridho. Akhirnya pasangan Ridho bisa menerima fakta integritas yang diminta oleh FPI untuk kemaslahatan umat. Dan selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menghitung kekuatan koalisi Jokowi FPI versus Anies Baswedan dan Ahoker ya. Artinya apa? Jokowi bersama FPI ya. Anak Abah bersama dengan Ahoker. Siapa yang akan menang ini? Ini pertarungan yang sangat luar biasa ya, pertarungan politik dan kontestasi politik yang begitu fenomenal begitu kan ya. Coba kita lihat saja ya, ketika PKS dulu mendukung Anies Baswedan ya di Pilkada DKI Jakarta 2017 ya, FPI juga mendukung di situ begitu kan ya, dan bahkan Ahok menjadi tersangka soal masalah ayat ya. Dan sekarang kita lihat saja buktinya, ternyata ya Jokowi juga bersama dengan FPI. Rasionalitas FPI ini gimana begitu kan? Yang jelas-jelas di situ ya kemarin Suswononya blunder mereka ya masalah soal janda dan dianggap menghina ya Nabi Muhammad. Ini gimana begitu? Ini artinya apa? Artinya blunder dan bahkan ya Habib Rizik bela mati-matian sana sini begitu bahwa Suswono tidak bersalah dan tidak sengaja. Lantas bagaimana dengan Ahok? Ya, sekarang sudah satu kolam lah begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung bukan soal itu ya yang kita lihat. Ini adalah kekuatan anak Abah dan Ahoker. Saya kira Jokowi dan FPI tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anak Abah dengan Ahoker. Wah, Ahokers ini begitu kan ya dengan anak Abah sangat-sangat luar biasa. Apalagi sekarang disatukan. Wow, ngeri sedap-sedap, ngeri-ngeri sedap bos. Jadi apa artinya kekuatan dari seorang Jokowi? Walaupun sudah mengendorse sana sini ya, kabarnya ada 80 pejabat ya, 80 pemilih pilkada yang ingin diendorse oleh seorang Jokowi. Wah, saya kira blunder begitu. Masyarakat sudah paham ya, sudah paham. Jadi saya kira ya FPI ini kan tetap konsistensinya adalah bersama dengan PKS. Tapi hati-hati betul ya, hati-hati betul. Karena apa? Ya, karena nanti ya kalau Pramono Ranokano yang jelas PKS nanti bisa anjlok ya di hanya berkecimpung yang itu-itu aja begitu kan ya. Saya suka kepemimpinan agamis itu suka begitu kan. Tapi kalau hanya stagnan tidak bisa. Seperti apa yang kemudian dilakukan sosok Anies Baswedan hari ini. Pertarungan politik sosok Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa dan bisa mendukung Pramono Ranokano sebagai bentuk kekuatan dirinya, sebagai bentuk dirinya untuk dipersiapkan pertarungan politik ya di tahun 2029. Bukan tidak mungkin seperti itu, Bos. Wah. Jadi artinya apa? Anies Baswedan, Pramono Ranokano menang. FPI ya mungkin bisa saja akan mendukung Anies Baswedan ya di Pilpres nanti. Kan begitu logikanya. Ya, saya kira masa seorang FPI sekarang ini sudah tidak ada apa-apanya begitu di DKI Jakarta begitu kan ya. Apalagi membawa-bawa isu-isu agama. Ya, Jokowi itu sudah pengaruhnya sangat sedikit sekali di Pilkada Jakarta. Ya, kalau dia berpusat mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Coba kita lihat saja yang kita dengar setiap harinya Anies Baswedan, anak-anak Abah ya. Ahokers di situ begitu kan. Coba kita lihat saja di situ. Makanya yang jelas secara elektabilitas dan popularitas saja mereka jauh kalah begitu kan. Dan itulah bentuk kepanikan mereka. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Ini menghitung kekuatan koalisi Jokowi FPI versus Anies Baswedan Ahok di Pilkada DKI Jakarta ya. Menghitung kekuatan, caranya pokoknya coblos selain koalisi Mulyono, Kim Plus. Ingat, kalau golput ya, kalau ngercos akan untungnya koalisi Mulyono Kim Plus ya. Jabar, Jakarta, wah kita lihat saja begitu kan. Inilah pilihan-pilihan Mulyono.
Kok bisa berkoalisi ya? Apakah ini kesepakatan antara tokoh-tokoh di kubu tersebut? Iya, begitu kan. Artinya apa? Ada fakta integritas ya. Integritas inilah yang kemudian ya yang ditegaskan oleh Fahira Idris di situ sudah jelas ada Ridwan Kamil. Bagaimana semakin tidak blunder begitu kan ya? Bagaimana tidak semakin blunder Ridwan Kamil? Ya karena pada kenyataannya adalah begini. Ya Ridwan Kamil ini sudah diambang kebingungan, sudah mulai kurus ya. Sudah mulai memikirkan bagaimana untuk bisa menang dan elektabilitasnya untuk bisa menyaingi seorang Pramono Rano Karno. Ya ini sudah pusing hari ini begitu kan. Kenapa? Ya dulu begitu kan. Nampaknya Ridwan Kamil ya masalah-masalah pemikirannya kan nasionalis mereka. Tidak masalah agamis ya hanya sewajarnya aja begitu kan. Dalam artian bahwa di demokrasinya. Tapi kita lihat saja sekarang ya, jangankan FPI, siapapun begitu kan. Kalau mendukung Ridwan Kamil pasti akan diterima. Pasti akan diterima ini. Jadi ya saking sudah ketakutan, saking mereka sudah panik begitu kan ya. Apapun mereka lakukan. Padahal ini blunder loh ya. Blunder loh begitu kan ya. Coba kita baca lagi ya. Bahkan ya tinggal selangkah lagi perjuangan yang pernah gagal 5 tahun lalu saat insya Allah akan berhasil, kata Mardani. Wah, ya Pak Mardani ya sudah berseleweran di mana-mana begitu kan ya. Tapi masyarakat sekarang sudah tidak bisa bohong lagi begitu kan ya. Tidak bohong lagi di situ nih. Fahira Idris sambut baik pasangan Ridho mau lepas saham BIR jika terpilih. Semakin ya gimana begitu kan ya. Ini ya saya kira oke lah begitu, tidak ada masalah bahwa masalah soal-soal yang kemudian dilarang oleh agama kita begitu kan ya. Oleh agama kita ya memang ya yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya memang ya gimana begitu kan ya. Masa satu sisi kan mereka juga punya bayar pajak begitu. Dalam artian bahwa untuk memajukan bangsa dan negara kita ya sebagian dari usaha-usaha siapapun begitu karena di Indonesia itu tidak lepas yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, tidak ada masalah. Tapi kan ini kan bukan negara bukan negara Islam ya. Ini kan negara demokrasi. Artinya kalau hanya berkecimpung dalam soal-soal itu begitu. Padahal ini kan menambah pendapatan kepada kepada Pemprov di situ. Kenapa harus dilarang? Nah, itu pertanyaannya. Kalau soal agama, oke lah saya setuju begitu kan. Kalau masalah soal agama, oke lah saya setuju sekali dengan soal-soal itu kan. Tapi kenapa harus ada fakta integritas dengan seperti ini begitu kan? Ya, mau lepas saham BIR. Wah, ini kan sama dengan kayak Anies Baswedan dulu begitu kan, fakta integritasnya. Tapi kenapa tidak memberikan regulasi aja? Kenapa harus fakta integritas seperti itu? Kan begitu logikanya. Artinya apa? Artinya memberikan pedoman ya, memberikan pembatasan terkait dengan saham-saham BIR ini. Nah, kalau itu dilakukan saya kira ya tidak ada masalah begitu kan ya. Ini bukan soal agama, bukan soal apa, tapi amar ma'ruf nahi mungkar ya saya setuju kalau memang benar-benar ditegakkan begitu kan. Tapi kan kita lihat situasi dan kondisinya. Situasi dan kondisi kita adalah hidup di negara demokrasi itu kan ya bagaimana ini kan menambah pendapatan juga begitu kepada negara, kepada Pemprov di situ begitu kan. Ya saya kira nggak usah lepas dari saham BIR terpilih ini jika terpilih yang mending dibatasi. Kan itu aja begitu kan ya. Jadi sedikit demi sedikit ya, makanya dengan adanya seperti itu justru ya RK semakin blunder begitu kan ya. Saya yakin ya bersatunya anak abah ini dan Ahokers ini tumbangkan apa yang kemudian di-endorse oleh Jokowi, akan tumbangkan Ridwan Kamil. Nah, kita tunggu saja. Karena politik kita adalah politik semakin dinamis, pertarungan FPI begitu kan ya. Dengan Jokowi ya, Jokowi FPI ya, terus kemudian Anies Baswedan Ahoker. Siapa yang akan mumpuni di situ? Saya yakin dan saya yakin-yakinnya anak abah pasti akan menang. Jangan khawatir. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.